Dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-13 dengan 13420H dengan speed di 2,10 GHz dengan memiliki 8 core dan 12 thread untuk di bagian CPU-nya. Lanjut untuk di bagian memori, untuk varian yang ada di depan kita ini dia menggunakan memori sebesar 16 GB ya, untuk menggunakan soket DDR5. Jadi cukup cepat untuk di tahun ini karena dia sudah menggunakan DDR5 di generasi 13. Lanjut untuk storage ataupun SSD menggunakan NVMe Python EM2805 sebesar 512 GB. Jadi sudah cukup untuk penyimpanan data dari Asus ExpertBook yang ada di depan kita ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official. Baik, untuk sobat iCom, di sini kita akan melakukan sebuah review yaitu dari laptop Asus yang mana tadi sudah kita unboxing ya untuk laptopnya. Jadi di sini kita akan membahas secara detail apa sajakah yang ada dari Asus yang ada di depan kita ini. Baik, untuk yang pertama dari Asus yang ada di depan kita ini, untuk Asus dengan tipe Asus ExpertBook ya, dengan P1 dengan kode P1403JVA dengan memiliki input sebesar 20 volt untuk di bagian tegangannya dan 3,2 ampere untuk di bagian ampernya. Lalu di sini ada spesifikasinya ya di bagian bawah laptopnya. Lanjut untuk yang pertama kita akan bahas di bagian desainnya. Jadi untuk sobat iCom, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel iCom Official. Oke, untuk pembahasan yang pertama untuk di bagian desain. Untuk desainnya ini dari Asus. Untuk di bagian atasnya seperti ini, di sini ada logo Asus ExpertBook ya, dan di sini ada tanda panah biru. Jadi ini cukup bagus ya ketika dibuka seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya ini cukup elegan, warnanya dengan warna silver seperti ini dari Asus ExpertBook yang ada di depan kita ini. Lanjut untuk di bawahnya, untuk desain di bagian bawah ini, di sini ada kisi-kisi panas yang mana ini membantu kita agar suhu di dalam boxnya ini tidak terlalu panas ya, seperti itu. Lanjut untuk di bagian sininya terdapat karet ini untuk menandakan antara atas dan di bagian ini untuk mengurangi segi panasnya. Lalu untuk di kanan kirinya terdapat speaker ya, untuk di bagian kanan kiri untuk di Asus ExpertBook P1 ini. Oke, untuk di bagian belakangnya di sini terdapat tulisan yaitu ExpertBook ya di bagian belakangnya. Lanjut untuk di bagian keyboard dan juga untuk layarnya ini dapat dibuka 90 derajat seperti ini. Jadi ini misi cukup aman ketika kita teledor tersenggol, ini masih aman ya, terbuka sampai 90 derajat. Lanjut untuk di bagian desain di bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya standar seperti ini, dan untuk tombol powernya berada di bagian keyboard. Jadi mungkin ini salah satu yang cukup krusial, tapi semoga untuk produk ini cukup awet ya untuk di bagian keyboardnya. Lalu di bagian FN-nya ini terdapat list biru, jadi ini cukup elegan untuk di bagian keyboardnya. Lanjut di bawahnya terdapat touchpad seperti ini dan juga ada fingerprint di bagian touchpadnya. Dan nanti di bagian sini ada HDMI, ini ada proteksinya, lalu ini adalah Core i5, dan ini ada logo direct di bagian sebelah kanan. Lanjut untuk di bagian layarnya, untuk layarnya dari Asus ExpertBook di sini ada tulisan ExpertBook, dan untuk di bagian atasnya webcamnya juga ada shutter untuk kameranya, dan memiliki layar 14 in dengan resolusi FHD yang ada di depan kita, dengan bezel di bagian sebelah kiri yang cukup slim. Jadi ini sudah
cukup oke di tahun ini dan desainnya cukup elegan untuk Asus ExpertBook P1 ini. Oke, lanjut untuk di bagian input output dan juga port-port yang ada dari Asus ExpertBook P1 ini. Baik, untuk di bagian sebelah kiri di sini terdapat untuk pengecasannya yaitu menggunakan USB Type-C, dan di sebelahnya ada indikator charge guard ya, itu dengan DP sampai 10 GB ya untuk di bagian pengecasannya ini, dan ini juga bisa untuk data kayaknya seperti itu. Lanjut untuk port HDMI-nya, di sebelah sini ada port HDMI, ada port USB Type A 3.0, lalu ada port USB Type-C dengan 10 gbps ya. Untuk USB Type A-nya 5 GB per second, lalu ada port jack audio combo 3,5 mm di bagian sebelah kiri. Untuk di depannya seperti ini, tidak ada port lagi. Itu di bagian sebelah kanan ada port USB Type A dengan speed di 5 GB per second, ada port RJ45, dan ada Kensington lock di bagian sebelah kanannya untuk keamanannya. Jadi untuk Asus ExpertBook ini dari segi desain cukup oke dan cukup bagus juga, dilihat cukup elegan dari Asus ini. Lanjut kita nyalakan untuk laptopnya. Ini untuk tombol powernya berada di keyboard ya, seperti ini. Oke, lanjut untuk di bagian spesifikasi dari Asus. Untuk spesifikasinya yaitu dia menggunakan Intel Core i5 generasi ke-13 dengan 13420H dengan speed di 2,10 GHz dengan memiliki 8 core dan 12 thread untuk di bagian CPU-nya. Lanjut untuk di bagian memori, untuk varian yang ada di depan kita ini dia menggunakan memori sebesar 16 GB ya, untuk menggunakan gas socket DDR5. Jadi cukup cepat untuk di tahun ini karena dia sudah menggunakan DDR5 di generasi 13. Lanjut untuk storage ataupun SSD menggunakan NVMe Python EM2805 sebesar 512 GB. Jadi sudah cukup untuk penyimpanan data dari Asus ExpertBook yang ada di depan kita ini. Lanjut juga untuk WiFi-nya dia menggunakan WiFi 6. Jadi sudah cukup kencang untuk koneksi dari internet ataupun koneksi ke WiFi yang ada di rumah kita. Lanjut untuk GPU ataupun graphic card-nya. Untuk GPU-nya dia menggunakan Intel UHD Graphics ya. Jadi pemakaiannya Intel UHD Graphics, coba kita cek. Untuk displaynya Intel UHD Graphics, oke lah, sudah cukup oke untuk standar. Ini kan untuk oke untuk di Asusnya. Lanjut untuk di bagian kita cek kameranya. Oke, untuk kameranya seperti ini ya. Untuk kameranya seperti ini cukup bagus ya, dan juga masih jernih. Jadi untuk digunakan di harga yang 9 jutaan cukup oke untuk kameranya.
ini bisa disuap di rumah loh. Caranya tonton dulu deskripsi video ya. Ini dia telur gulung. Mungkin untuk suaranya terganggu karena ini kita di sebelah jalan raya ya. Baik, untuk speakernya juga masih oke, dari segi desain juga oke, untuk spesifikasinya sudah menggunakan Core i5 dengan tipe H ataupun height yang untuk di bagian prosesornya, jadi cukup oke. Dan untuk harganya dari laptop ini di 9 jutaan ya untuk sobat iPhone yang ingin mencari di Asus ExpertBook P1 ini ya. Jadi untuk pembahasan dari Asus ExpertBook P1 ini mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iPhone Official. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Terima kasih. Peace.